kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran pada hari ini. Gimana? Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Ya, oke, bagus. Masih semangat? Semangat. Oke, harus tetap semangat ya anak-anak. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya saya berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, di sini akan Ibu absen terlebih dahulu. Yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya ya. Oke, yang pertama Ferdi, hadir. Oke. Makwa, hadir. Ninis, hadir. Meli, Hadir, Bu. hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas bab 4 tentang apa? Ada pergaulan. Nah, pada bab tersebut kalian sudah membahas beberapa subbab, di antaranya yang pertama apa, ada yang masih ingat? Ada bergaul dengan teman sebaya. Ada bergaul dengan teman sebaya. Nah, anak-anakku sekalian, pada ada bergaul dengan teman sebaya ini, ada yang masih ingat materi apa saja yang kita bahas pada poin ini? Silakan, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Pengertian dari bergaul dengan teman sebaya yaitu pertemanan seseorang individu dengan individu lainnya yang usianya sejajar. Oke, bagus. Pengertian dari teman sebaya. Pengertian bergaul dengan teman sebaya. Nah, jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh Ninis bahwa pengertian dari teman sebaya adalah pergaulan seseorang individu dengan individu lainnya yang mana mempunyai usia yang sejajar. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada yang masih ingat kita membahas tentang materi apa saja? Di bagian subbab ada bergaul dengan teman sebaya, silakan angkat tangannya. Bu, cara mencari teman sebaya yaitu orang yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, bukan orang yang rakus. Oke, bagus. Jadi apa tadi cara mencari teman sebaya? Teman sebaya. Apa saja tadi cara mencari teman sebaya? Yang pertama, harus orang yang cerdas, kemudian orang yang berakhlak baik, kemudian bukan orang yang rakus dan bukan orang yang fasik. Oke, bagus Meli. Selanjutnya pada subbab selanjutnya yaitu ada bergaul dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih muda. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas subbab ada bergaul dengan teman sebaya, kemudian ada bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, pada subbab ini ada yang masih ingat kita membahas tentang apa saja? Silahkan angkat tangannya yang masih ingat. Saya, Bu. Oke, Meli silahkan. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda yaitu memberi nasihat yang bijak, mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, memberi teladan yang baik. Oke, bagus. Nah, pada subbab ada bergaul dengan orang yang lebih muda, kita membahas tentang tadi apa? Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Oke, nah dari apa tadi tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Yang pertama
memberi nasihat yang bijak, kemudian mempererat persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, dan yang terakhir memberi teladan yang baik. Oke, bagus. Selanjutnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa saja pada subbab ada bergaul dengan orang yang lebih muda? Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Tidak meminta penghormatan dengan berlebihan. Antipati terhadap mereka, tidak memahami aktivitas mereka. Oke, bagus Ninis. Larangan bergaul dengan orang yang lebih muda. Oke, apa tadi larangan bergaul dengan orang yang lebih muda? Yang pertama, tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Kemudian antipati terhadap mereka. Kemudian yang terakhir, tidak memahami aktivitas mereka. Oke, bagus. Alhamdulillah masih ingat semua ya anak-anak mengenai materi yang telah kita bahas di minggu lalu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kali ini kita akan membahas subbab selanjutnya, yaitu apa? Ada yang tahu kita membahas tentang subbab apa pada hari ini? Ada bergaul dengan lawan jenis. Ada bergaul dengan lawan jenis. Ada bergaul dengan lawan jenis. Oke, pada ada bergaul dengan lawan jenis ini, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lawan jenis. Ada yang tahu apa itu pengertian lawan jenis? Angkat tangannya yang tahu. Tidak ada? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang mengatur tentang tata kehidupan manusia. Nah, Islam ini sesungguhnya tidak melarang untuk seseorang bergaul dengan siapapun, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Nah, lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Nah, apabila laki-laki maka lawan jenisnya perempuan. Begitu sebaliknya, apabila perempuan maka lawannya laki-laki. Nah, laki-laki dan perempuan ini anak-anakku sekalian merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan untuk pasangan, sehingga merupakan suatu keniscayaan yang sangat wajar jika terjadi pergaulan di antara mereka. Nah, dalam pergaulan tersebut masing-masing berusaha untuk saling mengenal, bahkan lebih lagi ada yang berusaha saling memahami, saling mengerti, dan ada juga yang sampai hidup bersama dalam kerangka hidup berumah tangga. Nah, hal tersebut sangat wajar karena manusia memiliki dorongan psikologik dan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Oke, setelah pengertian lawan jenis, kemudian yang kedua ada tata cara bergaul dengan lawan jenis. Oke, setelah pengertian lawan jenis, kemudian ada tata cara bergaul dengan lawan jenis. Pertama tadi pengertian sudah, kemudian tata cara bergaul dengan lawan jenis. Tata cara bergaul dengan lawan jenis. Ada yang tahu seperti apa tata cara bergaul dengan lawan jenis? Ada yang bisa membantu menyebutkan? Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Oke, ini silakan. Berteman semata-mata karena Allah Bu. Oke, berteman semata-mata karena Allah. Oke, ada lagi yang bisa membantu menambahkan? Angkat tangannya. Iya, silakan Mawa. Menutup aurat. Iya, bagus. Menutup aurat. Oke, selain berteman semata-mata karena Allah, kemudian menutup aurat, ada menjaga kemaluan, kemudian menundukkan pandangan dan saling bertanggung jawab. Ya, bagus, saling bertanggung jawab. Oke, anak-anakku sekalian, tadi yang pertama apa? Berteman semata-mata karena Allah. Nah,
Anak-anak sekalian, siapa saja yang bersahabat, bergaul dan berkomunikasi dengan lawan jenis, maka harus didasarkan pada pandangannya hanya karena Allah. Kemudian menutup aurat. Nah, Islam memerintahkan wanita untuk memanjangkan pakaian secara sempurna sehingga menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian-bagian yang boleh dilihat. Apa saja bagian yang boleh dilihat? Seperti wajah, ya, mata, wajah itu mata itu termasuk bagian wajah, mata, hidung, mulut, kemudian telapak tangan. Oke, setelah berteman semata-mata karena Allah, menutup aurat, kemudian menjaga kemaluan. Nah, anak-anakku sekalian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kenikmatan serta kemudahan hidup sekaligus ancaman apabila tidak pandai untuk menyaringnya. Nah, ancaman karena melalui teknologi itulah terjadinya banyak sehingga terjadinya banyak pelecehan. Oleh karena itu, menjaga kemaluan sangat penting karena dewasa ini banyak sekali remaja yang terjebak di dalam pergaulan bebas. Nah, sebagai seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya menjaga kemaluan. Caranya antara lain yaitu dengan tidak melihat gambar-gambar yang tidak senonoh atau gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Kemudian setelah menjaga kemaluan, ada menundukkan pandangan. Nah, anak-anakku sekalian, Islam ini memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Nah, Islam juga mengajarkan agar selalu untuk menjaga mata sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat. Kemudian yang terakhir, saling bertanggung jawab. Oke, setelah tata cara bergaul dengan lawan jenis, selanjutnya ada larangan bergaul dengan lawan jenis. Oke, larangan bergaul dengan lawan jenis. Hapus dulu. Larangan bergaul dengan lawan jenis. Ada yang tahu apa saja larangan bergaul dengan lawan jenis? Yang pertama, silakan angkat tangannya yang tahu. Saya, Bu. Oke, ini apa? Berhalawat. Oke, berhalawat. Oke, berhalawat. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, Meli. Melakukan pembauran dengan lawan jenis. Oke, melakukan pembauran dengan lawan jenis. Oke, ada lagi? Siapa yang membantu menambahkan? Saya, Bu. Oke, silakan. Nawa apa? Bersolek. Iya, bersolek. Nah, jadi dalam larangan bergaul dengan lawan jenis itu ada berhalawat, kemudian melakukan pembauran dengan lawan jenis, kemudian yang terakhir bersolek. Oke, anak-anakku sekalian dirahmati Allah, apa saja tadi larangannya? Yang pertama berhalawat, kemudian melakukan pembauran dengan lawan jenis, dan yang terakhir bersolek. Nah, yang pertama berhalawat. Nah, anak-anakku sekalian, Islam ini melarang antara laki-laki dan perempuan untuk berduaan atau biasa disebut berhalwat. Nah, anak-anakku sekalian, berhalwat ini yang dimaksud di sini adalah bisa saja di tempat yang sepi. Nah, di mana keberadaan dua insan yang berlawanan jenis dan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, bisa juga tempat berhalwat merupakan tempat rahasia, bisa berupa tempat pribadi atau bahkan keramaian yang dapat digunakan untuk berhalwat, yaitu tempat yang ramai tetapi antara satu orang dengan orang lainnya tidak saling memperdulikan, sehingga setiap orang bebas untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, Islam melarang kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk masuk ke dalam kamar perempuan karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita tidak boleh ya untuk bergaul berlebihan antara laki-laki dan perempuan. Kita harus bisa membatasi antara pergaulan yang sewajarnya dan yang sudah berlebihan. Kemudian setelah berhalwat melakukan pembauran dengan lawan jenis. Nah, dalam segala hal Islam selalu melakukan tindakan preventif termasuk dalam masalah perzinahan.
Nah, di dalam Islam, hal yang diharamkan bukan hanya perzinahan, melainkan segala hal yang mana merupakan penghantar zina juga diharamkan. Kemudian yang terakhir ada bersolek berlebihan. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perempuan dilarang sekali untuk berdandan secara berlebihan serta memakai pakaian yang seronok dan merangsek, yang mana itu akan menimbulkan nafsu bagi lawan jenis. Nah, wanita juga dilarang untuk memakai wewangian yang harum dan menunjukkan perhiasan yang berlebihan. Seperti apa? Memakai kutek, kemudian memakai tato, kemudian memakai maskara dan semacamnya. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham mengenai materi kita hari ini? Ada yang bertanya? Angkat tangannya yang bertanya. Tidak? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup dan sudah paham semua, di sini Ibu akan membuat kuis. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan kepada kalian pertanyaan. Kemudian bagi kalian yang tahu untuk jawabannya, angkat tangannya cepet-cepetan ya. Angkat tangannya. Nah, ini akan menjadi nilai plus, nilai tambahan untuk nilai kalian ya. Oke, siap-siap? Sudah siap untuk kuis? Oke, cepet-cepetan ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada kuis kali ini Ibu akan memberi kalian 2 pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, kalian Ibu beri kesempatan untuk yang bisa menjawab semuanya. Apabila semuanya bisa menjawab, Ibu beri kesempatan untuk boleh menjawab. Dan di pertanyaan kedua, ini pertanyaannya rebutannya yang kedua. Oke, untuk soal yang pertama, ada yang bisa menyebutkan tata cara bergaul dengan lawan jenis? Silakan angkat tangannya. Yang bisa, Bu. Oke, ini silakan. Berteman semata-mata karena Allah, Bu. Oke, bagus. Siapa tadi namanya? Ninis ya? Ninis dapat 1 poin. Ninis 1 poin. Oke, ada lagi yang ingin menjawab dari pertanyaan nomor 1? Ayo. Oke, Makwa, silakan. Oke, bagus. Menutup aurat. Makwa poinnya 1 juga. 1 lagi, Meli. Bisa menjawab? Oke, silakan. Saya, Bu, menjaga pandangan. Oke, bagus Meli. Jawabannya betul, menjaga pandangan. 1 poin juga ya. Oke, bagus anak-anak untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini rebutan ya. Rebutan, siap-siap. Yang tahu duluan silahkan diangkat tangannya. Ada yang bisa menyebutkan larangan-larangan dalam bergaul dengan lawan jenis? Silahkan angkat tangannya. Cepet-cepetan. Saya, Bu. Oke. Berhalwat. Oke, berhalwat. Bagus Meli. Jadi di sini Meli ya dapat 2 poin. Oke, anak-anakku sekalian dirahmati Allah, sepertinya sudah paham semua ya mengenai materi kita hari ini. Sudah. Kuis sudah. Dan yang mendapatkan nilai poin tertinggi tadi siapa, Meli. Oke, pertahankan yang Meli. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan kuis lagi. Jadi kalian harus belajar lebih giat supaya menguasai materinya, dan ketika kuis kalian mendapatkan poin tertinggi. Baiklah anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Tidak ada, cukup. Baik, jika cukup, sebelum Ibu tutup, di sini Ibu akan meminta kalian untuk meresum dari materi kita yang telah kita bahas hari ini, kemudian diberi kesimpulan, dikumpulkan di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Itu sebagai PR ya. Untuk PR itu tugasnya. Baiklah, jika cukup dan tidak ada yang ditanyakan lagi, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelasnya dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa untuk pulang. Seluruhnya berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.